Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Andrea DJ hari ini akan mengisahkan tentang 5 tokoh pendekar paling sakti di Nusantara yang konon hilang tanpa jejak. Jasadnya itu tak pernah ditemukan. Ceritanya dilansir dari 99.co. Nusantara banyak menyimpan sejarah yang hingga kini masih menjadi misteri. Misalnya para tokoh pendekar paling sakti di Nusantara yang hilang tanpa jejak. Menarik, ternyata para pendekar sakti tersebut bukanlah tokoh-tokoh biasa, melainkan orang-orang paling berpengaruh pada masanya masing-masing. Namun di akhir hayatnya mereka justru menghilang tanpa jejak, bak lenyap di telan bumi. Konon untuk menghilang seperti itu, mereka diketahui melakukan tapa moksa. Dalam agama Hindu dan Buddha, moksa adalah melepaskan diri dari segala ikatan duniawi dan putaran reinkarnasi kehilangan. Tokoh yang paling sakti di Nusantara salah satunya yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau Sri Baguda Maharaja adalah salah satu raja kerajaan Pajajaran yang paling terkenal di santero Tatar Pasundan karena sakti mandraguna. Ia memiliki banyak sekali pengikut serta mampu membuat negeri Sunda terkenal sampai penjuru Nusantara. Namun ketika ajaran agama Islam masuk ke Nusantara, ia mendapatkan desakan dari cucunya untuk meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mualaf. Tak berkenan untuk meninggalkan keyakinannya, Prabu Siliwangi memilih hengkang dari kerajaan dan mengambil tapa moksa. Sebelum pergi, ia memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginannya. Yang kedua adalah Prabu Brawijaya V, adalah salah satu raja dari kerajaan Majapahit yang juga memutuskan untuk moksa. Keputusan itu diambil setelah melihat Pajajaran dihancurkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum memutuskan untuk moksa, ia memeluk agama Buddha hingga akhirnya meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya untuk menuntunnya ke dalam Islam. Setelah mualaf, sang Prabu melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan moksa. Yang ketiga yaitu kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Gajah Mada. Hingga kini misteri kematian Majapahit Gajah Mada tetap menjadi misteri. Namun tak ada dua versi cerita terkait ajal sang patih terhebat dalam sejarah Majapahit. Pertama, ia diceritakan jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364 seperti disebutkan dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama. Sedangkan versi kedua menyebut bahwa sang patih melarikan diri setelah perang bubat karena dituding menjadi penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap, Gajah Mada melakukan yoga semedi dan moksa hingga jasadnya pun tak pernah ditemukan. Nah teman-teman, ada yang keempat adalah Prabu Jayabaya yang sudah tidak asing lagi dengan ramalannya. Sri Mapanji Jayabaya atau Prabu Jayabaya adalah raja dari kerajaan Kediri yang namanya identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Walaupun berhasil membuat kerajaannya memasuki zaman keemasan, namun ia dihantui rasa bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri yakni Jayabasa. Akhirnya ia memutuskan untuk menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri.
Dan yang terakhir adalah yang kelima, Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon atau Sabdo Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita serta penasihat Brawijaya V, Raja Majapahit. Diceritakan bahwa ia kecewa karena keputusan sang raja karena memilih memeluk agama Islam. Setelah Brawijaya V menjadi mualaf, Sabdo Palon memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa tanpa meninggalkan jejak. Perlu diketahui bahwa ternyata Sabdo Palon adalah memiliki makna, yaitu sabdo berarti seorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan palon yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Sementara Naya Genggong memiliki makna naya berarti nayaka atau abdi raja, dan genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Dari kisah pertama, yaitu kerajaan Pajajaran, yaitu rajanya yaitu Prabu Siliwangi, adalah kerajaan bercorak Hindu yang diperkirakan berpusat di Pakuan, Bogor sekarang, Jawa Barat. Kerajaan ini juga sering disebut dengan negeri Sunda atau Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Menurut Prasasti Sang Hyang Tapak, kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jayabupati pada 923 Masehi. Pemerintahan di kerajaan Pajajaran adalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan yang lebih dulu adalah di daerah Jawa Barat seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan 2 kali untuk menerima tahta Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Periode terakhir 2 kerajaan ini kemudian dikenal sebagai periode Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Jejak kerajaan ini dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah seperti naskah kuno, Babad Pajajaran, cerita Parahyangan, dan cerita Waruga Guru, dan prasasti batu tulis, prasasti Sang Hyang Tapak, dan prasasti Kawali. Nah, salah satunya ini adalah kerajaan Pajajaran dengan raja-rajanya, yaitu selain Sri Jayabupati sebagai pendiri, ada beberapa raja yang tercatat pernah memimpin kerajaan di Pajajaran, diantaranya yaitu Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521 Masehi bertahta di Pakuan. Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi bertahta di Pakuan. Ratu Dewata bertahta di Pakuan, Ratu Sakti bertahta di Pakuan, Ratu Nikarendra 1551-1567 meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Raga Mulia yang terakhir itu ya 1567 dan 1579 memerintah di Pandeglang. Itulah raja-raja Pajajaran, dan ini cerita atau sejarah yang kemungkinan ada versi-versi lain. Silahkan Anda mencari referensi dari yang lain. Mudah-mudahan apa yang ada cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengenal lebih lanjut sejarah-sejarah di Tatar Sunda dan pendekar-pendekar sakti di Nusantara. Nah, selamat mendengarkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Andrea DJ biar berkembang terus, saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.